Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, Pak Tatang yang kami hormati. Saya Bayu Saputra akan memandu jalannya presentasi kita pada video kali ini mengenai prediksi churn pelanggan menggunakan machine learning. Topik ini sangat relevan dengan apa yang kita pelajari di mata kuliah gudang data. Seperti yang kita ketahui, data adalah aset penting. Di sini, kita akan fokus bagaimana data bisa membantu mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi tidak melanjutkan layanan atau churn. Untuk memulai, kita akan melihat bagaimana data ini dipersiapkan. Rekan saya, Muhammad Jibrail Natadilaga, akan menjelaskan lebih lanjut mengenai proses ETL atau Extract, Transform, and Load. Silakan kepada Jibrail untuk memulai penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Jibril Natadilaga. Saya dari kelas INOV 22A. Di sini saya akan menjelaskan proses ETL pada final project mata kuliah data warehouse atau gudang data. Jadi pada final project kali ini, data yang digunakan adalah data customer telecommunication churn, ya, telco customer churn. Data ini berasal dari Kaggle. Data ini memiliki 21 kolom, yang dimana 20 kolomnya itu adalah fitur, sedangkan satu kolomnya itu adalah label. Yang label ini churn, dia lalu 20 kolom yang lain itu adalah fitur yang menentukan apakah seorang customer berdasarkan fitur-fitur ini akan berhenti berlangganan atau tidak. Oke, di sini dimulai dengan proses CSV file input. Ya, lalu get field semua kolom yang ada dalam data CSV tersebut. Lalu ini di browse, masukkan datanya ke sini. Setelah di CSV file input, masuk ke filter row. Pada proses filter row ini ya adalah berfungsi untuk menghilangkan seluruh data null yang ada pada semua kolom. Jadi biar ketika nanti di proses modeling datanya tuh sudah bersih, jadi tidak perlu cleaning lagi. Jadi proses cleaningnya sudah dilakukan pada ETL pada Pentaho ini. Nah, selanjutnya diperlukan juga yaitu proses label encoding, yang mana dari sekian banyak kolom, ya, ada dari 20 kolom itu sebagian besar adalah kolom kategorik, data kategorik. Jadi dia ada isinya male, female, ini diubah jadi data numerik 10, ada yes or no diubah jadi 10, terus ada DSL, fiber optic, atau data kategorik lainnya itu diubah menjadi numerik. Yang fungsinya karena komputer tidak bisa menangani data huruf sehingga perlu diubah menjadi angka. Seperti itu. Nah, setelah ini baru yang terakhir filenya jadikan file yang sudah bersih, yang sudah ditransform itu di load ke dalam bentuk CSV lagi, yang mana nantinya file CSV-nya itu akan diolah lagi menjadi suatu model machine learning, bahkan melalui proses tahap visualisasi data. Oke, ini hasil dari ETL-nya. Mungkin proses ETL-nya sampai di sini. Untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya bernama Wisma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Chandra Gumbilang dan saya akan menjelaskan bagian implementasinya. Oke, untuk langkah pertama itu kita bakal upload dataset. Di sini nama datasetnya itu telemodification data. Oke,
Kita baca datanya dengan seperti ini. Nah, data setnya sudah terbaca. Ada beberapa atribut ya, seperti customer ID, gender, senior citizen, partner, dependence, tenure, dan atribut lainnya nyampe di ujung sana. Selanjutnya itu adalah kita lihat kategorinya. Oke, ada gender, partner, dependence, phone service, multiple lines, internet service, dan lain-lainnya. Di sini juga banyak kategori si dataset ini. Oke, langkah selanjutnya adalah menampilkan distribusi kategori ini. Seperti yang gender, dari gender sampai payment method, itu akan ditampilkan distribusinya menggunakan distribusi churn. Untuk contoh codingannya seperti ini, dia bakal nge-looping lalu menampilkan diagram. Kita coba. Oke, untuk distribusi churn-nya seperti ini, ada yang berdasarkan gender, ada yang berdasarkan partner, lalu ada distribusi churn berdasarkan dependence, lalu ada distribusi churn berdasarkan phone service, lalu ada distribusi churn berdasarkan multiple lines, lalu ada distribusi churn berdasarkan internet service, lalu ini juga online security, online backup, lalu device protection, lalu ada tech support, dan streaming TV dan streaming movies. Lalu ada berdasarkan kontrak, terus paperless billing, lalu berdasarkan payment method nya seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah correlation feature. Untuk melihat apakah ini ada hubungannya dengan fitur lain, kita lihat. Di sini udah kelihatan senior citizen dan terus dia ada ke bawah dia menghilang. Berarti sebagian ada hubungannya. Lalu langkah selanjutnya adalah distribusi fitur numerik. Itu menampilkan beberapa tentang analitik numerik yang ada nanti. Oke, untuk yang distribusi tenure, di sini jumlah pelanggannya itu yang awalnya 1.400, lama-kelamaan dalam beberapa bulan dia bakal turun nyampe dia itu paling rendahnya sekitar 400-an ke bawah deh. Habis itu dia naik lagi nyampe pelanggannya itu paling sekitar 800. Nah, untuk biaya bulanannya itu ternyata dari atas, dari jumlah pelanggannya 1.200, lama-kelamaan dia turun juga, dan paling rendahnya itu pelanggannya itu di bawah 200. Dan lama-kelamaan dia di sini dia naik lagi jadi sekitar 600, tapi nanti juga lama-kelamaan turun pelanggannya. Ini pelanggannya kecewa deh, curiga sih. Lalu untuk total biayanya, yang tadinya pelanggannya itu 1.600, lama-kelamaan itu turun dalam biaya total biayanya yang makin naik, jadinya makin turun pelanggannya. Kayaknya pelanggannya itu kecewa kalau pelanggannya itu yang awal-awalnya lama, tapi dalam beberapa bulan pasti bakalan turun. Apalagi kalau misalnya biaya langganannya itu makin mahal, ya pasti pelanggan itu bakalan kabur. Mungkin seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadriano Sidik Juanda. Di sini saya akan melanjutkan untuk klasifikasi model dari data yang sudah dibersihkan tadi. Yang pertama di sini, karena melihat dari sebaran datanya tidak merata, saya mencoba untuk menggunakan teknik SMOTE. Namun sebelum itu diinstal terlebih dahulu ya, pip install imbalance learn. Nah, di sini saya menerapkan 6 algoritma berbeda untuk dibandingkan hasilnya nanti berdasarkan metriknya. Yang pertama di sini ada logistic regression, balance random forest, gradient boosting, SVM, Kneiper sama gradient boost. Lalu di sini kita bisa menerapkan juga yang dengan SMOTE-nya. Selanjutnya di running. Nah, ini hasilnya. Di sini terlihat ya kurva ROC perbandingan model yang tanpa SMOTE terlebih dahulu. Nah, yang ini. Di sini yang terbaik ada balance random forest ya dengan AUSI 0,9, gradient boosting 0,86, gradient boost yang X boost juga yang scaled 0,86, Kneiper 0,86, logistic regression 0,84. Di sini SPC atau super vector mesin ya. Di sini dia paling kecil 0,84. Yang menandakan ya presisinya dia cukup baik, recall-nya juga cukup bagus. Terus di sini kita coba menggunakan SMOTE, ternyata tidak lebih tinggi ya daripada yang sebelumnya. Berarti penerapan SMOTE ini mungkin kurang begitu efektif. Bisa dilihat di sini dari tertinggi juga untuk metrik evaluasinya balance random forest ya, ini tanpa SMOTE. AUSI-nya 0,9 yang tadi, recall-nya 0,86 yang cukup tinggi. Walaupun di sini ada untuk Kneiper 0,88, precision-nya 0,58, F1 square-nya 0,69 dan accuracy-nya 0,80. Di sini dibandingkan juga matriks ininya, evaluasinya, visualisasinya, analisis matriksnya. Dengan ini saya memilih balance random forest karena memiliki overall yang terbaik. Dan di sini dilihat juga fitur importance-nya dengan tenor tertinggi 0,1855, lalu total charge 0,13, contract to year 0,1, money charge 0,08. Di sini tuh fitur paling penting tuh prediktor terpengaruh ya untuk pelanggan itu bakal churn atau berhenti berlangganan. Tenornya mungkin ini semakin lama dia berlangganan, maka akan semakin berpotensi dia berhenti berlangganan. Total charge juga mungkin karena harganya semakin mahal, maka akan berpotensi untuk mencari jasa yang lain lebih murah gitu ya. Contract to year juga yang sudah berlama berlangganan ada kemungkinan untuk berhenti, dan biaya bulanan juga. Lalu selanjutnya model disimpan agar bisa digunakan untuk prediksi di Streamlit nanti ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk langkah selanjutnya, setelah kita memahami bagaimana proses model prediksi churn ini dibangun dan dinilai kualitasnya, sekarang tiba saatnya kita melihat model ini bekerja dalam aplikasi. Dengan data yang sudah kita olah melalui proses ETL dan kemudian digunakan untuk melatih model, kini kita bisa memanfaatkannya secara praktis.
kami telah menyiapkan sebuah demonstrasi aplikasi web sederhana yang dibangun menggunakan Streamlit guna memudahkan kita dalam menguji model ini dengan data pelanggan simulasi. Ini adalah bukti bagaimana hasil dari gudang data dan machine learning bisa langsung diaplikasikan untuk pengambilan keputusan. Dalam demonstrasi ini, kita akan mencoba dua skenario utama. Pertama, kita akan memasukkan data pelanggan yang berdasarkan analisis model diprediksi akan tetap setia dan melanjutkan langganan mereka. Kemudian yang kedua, kita akan menguji data pelanggan yang memiliki probabilitas tinggi untuk tidak memperpanjang layanannya, atau yang kita sebut sebagai churn. Mari kita lihat dan amati bersama bagaimana aplikasi ini dengan cepat menyajikan probabilitas dan kesimpulan prediktif yang tentunya akan sangat relevan sebagai masukan bagi strategi bisnis. Baik, mari kita mulai dengan skenario yang kita harapkan, yaitu pelanggan yang diprediksi akan loyal atau tidak churn. Di sini kita akan mencoba kombinasi data pelanggan yang secara umum menunjukkan loyalitasnya. Misalnya kita masukkan lama berlangganan, kita set di angka tinggi, misalkan 60 bulan. Ini menunjukkan pelanggan sudah lama bersama kita. Untuk tipe kontraknya, kita pilih 2 year. Kontrak jangka panjang seringkali jadi indikator buat komitmen pelanggan. Untuk layanan internet, kita bisa pilih fiber optik dengan semua fitur tambahan seperti online security, online backup, dan tech support dalam kondisi yes. Ini menunjukkan pelanggan memanfaatkan layanan kita secara maksimal. Untuk memiliki partner dan tanggungan, kita atur yes. Keluarga seringkali cenderung lebih stabil. Setelah semua data kita masukkan, kita klik tombol proses prediksi. Oke, bisa kita lihat probabilitas pelanggan ini untuk berhenti berlangganan cukup rendah, yaitu hanya 43,04%. Dan kesimpulan yang diberikan model adalah pelanggan diprediksi tidak akan berhenti berlangganan. Ini adalah hasil yang kita harapkan, menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi pola pelanggan yang stabil. Selanjutnya, mari kita coba skenario yang justru perlu perhatian lebih, yaitu pelanggan yang berpotensi untuk churn. Kombinasi data di sini biasanya mencerminkan ketidakstabilan atau ketidakpuasan. Untuk lama berlangganan, kita masukkan angka yang sangat rendah. Misalkan di sini saya masukkan angka 2 bulan. Ini pelanggan yang sangat baru dan belum punya ikatan kuat. Untuk tipe kontrak, kita pilih month to month. Ini adalah kontrak paling fleksibel yang memudahkan pelanggan untuk pergi. Layanan internet mungkin fiber optik, tapi perhatikan fitur tambahnya seperti online security atau tech support kita set ke 0, menunjukkan layanan dasar tanpa pengaman. Metode pembayaran kita pilih electronic check. Dalam banyak kasus metode ini seringkali berkorelasi dengan tingkat churn yang lebih tinggi. Senior citizen bisa kita pilih yes, kadang kategori ini juga lebih rentan terhadap perubahan. Setelah data kita input, kita kembali klik proses prediksi. Nah, di sini bisa kita lihat probabilitas pelanggan ini untuk berhenti berlangganan melesat tinggi, sekitar 68,68%. Dan kesimpulannya pun sangat jelas, pelanggan diprediksi akan berhenti berlangganan. Hasil ini memberikan sinyal penting bagi perusahaan untuk segera melakukan tindakan retensi sebelum pelanggan tersebut benar-benar pergi. Baik, demikianlah demonstrasi singkat aplikasi prediksi churn pelanggan yang telah kami kembangkan. Melalui Streamlit, kami berupaya menyajikan hasil modeling yang kompleks ke dalam antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Kami berharap alat ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengidentifikasi pelanggan beresiko secara proaktif, sehingga memungkinkan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah retensi yang tepat waktu dan terarah. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Pak Tatang yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang mungkin menonton video ini. Semoga presentasi kami dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan manfaat model prediksi churn ini dalam konteks bisnis real, terutama bagaimana konsep gudang data sangat berperan penting dalam keseluruhan prosesnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya cukupkan videonya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.